skuad dari tim Pelita Jaya yang dipercayakan oleh Coach Fandi Ahmad. Masih dipercayakan Dian Agus di bawah Mistar. Dengan pola 4-4-2 dengan tidak hadirnya Firman Utina. Dan ini adalah line up Sriwijaya FC Palembang under the coach Rahmat Darmawan. Ya, yang paling menarik dari Sriwijaya ini adalah memang pemain tidak tergantikan di sini, yaitu seorang Jarahan. Ini yang menjadi pertanyaan dari semua pengamat. Berbahaya sekali kalau Jarahan itu bisa sampai absen di tim Sriwijaya karena dia tiap pertandingan hampir tidak pernah tidak main. Dan head to head antara Gendut Doni dan juga Kit Kayamba. Gendut Doni adalah juga mantan striker tim nasional, pemain yang pernah memperkuat Persija Jakarta. Dan wasit beberapa saat lagi akan segera memulai jalannya babak pertama. Anang Suryana, dan inilah 45 menit pertama Pelita Jaya Jawa Barat Sriwijaya FC Palembang. Ini di sini salah ini, di sini cadangan Aruba ini. Tampaknya Pelita Jaya langsung memulai inisiatif penyerangan. Ada Cristiano Lopez coba mengejar bola. Masih berhasil diselamatkan oleh Amrizal. Sebuah penetrasi yang dilakukan oleh Cristiano Lopez tadi. Pemain yang sejauh ini telah mengoleksi 6 gol bagi Pelita Jaya Jawa Barat. Gendut Doni dibayang-bayangi oleh Hari Sulianto. Tendangan pojok bagi Pelita Jaya. Egy langsung ke depan gawang. Ridwan coba melakukan tendangan langsung. Masih berada di atas mister gawang Ferry Rotinsulu. Ya, cukup menarik apa yang dilakukan anak-anak Pelita Jaya. Di mana dalam menit pertama sudah mendapatkan 2 peluang yang diperoleh oleh Ridwan dan juga Cristiano Lopez. Menit awal kita melihat bagaimana Pelita Jaya melakukan serangan dan berhasil mendapatkan satu tendangan pojok pada 1 menit pertama. Ridwan lemparan ke dalam bagi Sriwijaya. Isnan Ali langsung ke depan, yang dituju maksudnya pada Kit Kayamba. Jalaluddin lebar ke kiri, Errol Iba. Masih Errol. Lepaskan umpan ke depan. Coba dikejar Gendut Doni. Ya, kalau kita perhatikan memang dari awal pertandingan ini sudah tampak pertandingan akan berjalan menarik. Kedua tim akan memeragakan teknik, tidak ada permainan kasar. Dan juga karena didukung oleh kondisi lapangan yang sangat bagus. Kita tahu stadion ini merupakan salah satu stadion yang terbaik. Tidak hanya bangunannya, juga rumputnya. Iya. Kembali Pelita Jaya. Kotak penalti masih gagal. Dibiarkan saja oleh Errol Iba. Lemparan ke dalam bagi Pelita Jaya Jawa Barat. Ardan Aras. Masih ada Amrizal. Disapu saja oleh Amrizal tadi. Kembali melebar ke kiri. Coba Errol Iba masuki daerah pertahanan Sriwijaya. Masih Errol Iba. Lepaskan umpan. Masih ada 2 pemain bertahan Sriwijaya FC. Gagal Errol Iba dan Coach Fandi Ahmad begitu serius memberikan instruksi kepada anak asuhnya. Ini adalah merupakan pertandingan yang sangat menentukan bagi Pelita Jaya Jawa Barat. Mengingat dalam 4 pertandingan mereka terakhir, tidak sekalipun mereka berhasil meraih kemenangan. Ya, sebelum pertandingan ini memang ada semacam warning dari manajer Pelita, Rahim Sukasa, yang justru mengatakan posisi Fandi Ahmad itu aman. Iya. Padahal dengan mengatakan seperti itu sudah merupakan warning. Dan memang ini pertandingan yang sangat menentukan bagi Pelita, karena memang mereka tidak pantas mendapat hasil seperti 2 pertandingan sebelumnya, di mana mereka hanya bermain imbang lawan Persitara dan kalah dari PSMS.
Isnan Ali kembali ke belakang, Haris Yulianto melebar ke kanan. Amrizal. Sebuah kerjasama yang cukup bagus, Vijay. Kembali Vijay. Zahrahan berpindah ke kiri. Obiora. Cristiano Lopez kurang cermat. Lopez disambar saja oleh Isnan Ali. Vijay. Amrizal. Jauh ke depan. Sebuah aksi individu dari Zahrahan. Masih Zahrahan. Kali ini Zahrahan kurang cermat. Pengawalan yang cukup ketat dilakukan oleh Haris Yulianto terhadap Cristiano Lopez. Terlalu deras. Gagal diraih oleh Ridwan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Sriwijaya FC. Obiora pendek saja ke Zahrahan. Masih ada Eduardo Bizarro. Eroliba. Masih Eroliba. Cepat kita lihat, berhasil melewati dua pemain Sriwijaya. Eroliba. Masih terlalu tangguh Amrizal. Zahrahan. Serangan balik dari Sriwijaya. Cepat kita lihat, masuki daerah pertahanan Pelita. Dan Zahrahan gol! Zahrahan kembali membuktikan kemampuannya pada menit ke-6. Menjeblos gawang Dian Agus. Buat tim tamu Sriwijaya FC unggul sementara dengan 0-1. Ya, inilah kelebihan dari seorang Zahrahan, di mana dia dapat membaca permainan. Kita lihat di sini betapa lengahnya pemain belakang Pelita. Dengan munculnya dari belakang, seorang Zahrahan dapat melakukan penyelesaian akhiran dengan baik. Dan umpan yang diterima oleh Kate Gayam-Megam. Ya, memang ada dua catatan di sini. Pertama, mengapa Kate Gayam-Megam bisa dengan mudah menguasai bola dari sisi kanan, karena memang tadi Errol terlalu asik menyerang. Dua kali dia berada di atas, dia terlambat kembali, dan dia dengan akurat Gam di sini memberi umpan kepada Zahrahan. Sebuah gol yang baru saja dicetak oleh Zahrahan membuat Sriwijaya unggul sementara atas tuan rumah Pelita Jaya Jawa Barat dengan 0-1. Amrizal, defender Sriwijaya tampaknya mesti ditandu keluar lapangan. Kembali Pelita Jaya melebar ke kanan, Ridwan. Masih Ridwan mencoba masuki daerah pertahanan Sriwijaya. Lepaskan umpan, Cristiano Lopez. Gol! Hanya 1 menit berselang, Cristiano Lopez, striker Pelita Jaya Jawa Barat, mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah menerima umpan yang begitu matang dengan heading yang cukup terarah. Cristiano Lopez. 1-1 Pelita Jaya Jawa Barat, Sriwijaya FC Palembang. Ya, gol ini bisa disebut karena memang kelengahan atau anggap remeh, karena kita tahu bagaimana Sriwijaya sudah unggul 1-0 menghadapi tim yang sebelumnya selalu kalah. Dengan 1-0 mereka sudah yakin dan kecolongan. Artinya dalam sekian detik serangan balasan terjadi dan seorang Lopez bisa membobol gawang Ferry Rotinsulu. Ya, gol ini hampir sama dengan kejadian apa yang dilakukan oleh anak Sriwijaya ya, dengan kelengahan. Dan kita tahu ketika telah setengah asiknya mendapatkan
angin segar dengan membuahkan sebuah gol. Dan terjadinya counter attack dan serangan balik dengan membuahkan sebuah gol balasan yang dilakukan oleh Cristiano Lopez. Dan sebuah crossing yang cukup baik dilakukan oleh Emre Ridwan. Dan kita tahu Cristiano Lopez mempunyai finishing touch yang cukup baik bagi seorang striker di Indonesian Super League. Inilah Cristiano Lopez, pemain striker andalan Pelita Jaya, berhasil menambah pundi-pundi golnya menjadi 7 gol sejauh ini pada Jarum Indonesia Super League, membuat kedudukan sementara imbang 1-1. Kali ini Sriwijaya berhasil dipotong oleh Errol Iba. Lebar ke kiri, ada Cristiano Lopez. Dipotong saja oleh Amrizal. Lebaran ke dalam bagi Pelita Jaya. Lepaskan umpan langsung ke kotak penalti. Kembali Cristiano Lopez berjibaku dengan Amrizal. Ferry Rotinsulu, Christian Warobai. Tendangan bebas bagi Pelita Jaya. Tampaknya akan dieksekusi oleh Egy Melgiansyah. Hanya beberapa meter di luar kotak penalti Sriwijaya. Kita nantikan Egy Melgiansyah pendek saja. Dan sebuah kesempatan Emre Ridwan masih bisa dihalau oleh Isnan Ali. Sebuah tendangan yang cukup keras di dalam kotak penalti oleh Emre Ridwan. Ya, luar biasa kita perhatikan bagaimana tendangan Egy sebenarnya tidak begitu keras, hanya saja memantul ke tanah dan itu sangat sulit diantisipasi oleh Ferry, dan sayang Ridwan gagal melakukan rebound. Hanya menghasilkan tendangan pojok bagi Pelita Jaya sudah dilakukan dan kembali sebuah heading masih gagal. Eduardo, defender yang kerap membantu serangan bagi Pelita Jaya, sesekali melakukan overlapping. Obiora, pemain yang sebelum pertandingan sempat dikhawatirkan tidak mampu memperkuat Sriwijaya, sempat mengalami cedera pada pertandingan terakhir. Zahrahan, kurang cermat Zahrahan. Emre Ridwan, kembali ke Emre Ridwan. Isnan Ali, pemain yang juga merupakan langganan tim nasional. Lemparan ke dalam bagi Pelita Jaya. Supardi, pemain yang melepaskan umpan dan menghasilkan gol melalui heading Cristiano Lopez. Gendudoni, kurang cermat Gendudoni. Obiora, masih Obiora, kerjasama lihat dengan Kate Kayamba. Zahrahan mencoba melewati Jalaluddin. Ada Cristiano Lopez membayangi Vijay. Christian Warobai, lepaskan crossing. Christian Warobai terlalu jauh. Christian Warobai, pemain yang juga pernah memperkuat Persipura. Fandi Ahmad, pelatih Pelita Jaya Jawa Barat yang berasal dari Singapura, semakin serius memberikan instruksi kepada pemain-pemainnya. Dua gol telah tercipta pada 7 menit pertama di babak pertama. Gol pertama diciptakan oleh pemain Sriwijaya, Zahrahan, pada menit ke-6 dan dibalas 1 menit kemudian oleh Cristiano Lopez dari Pelita Jaya Jawa Barat. Jalaluddin langsung ke Gendudoni. Christian Warobai, maksudnya ke Vijay, ada Gendudoni.
Ya, kalau kita perhatikan tadi tercatat 3 kali Gendut Doni tidak mampu melakukan controlling ball, di mana dia seperti kehilangan kecepatan karena faktor usia atau mungkin faktor lain, sehingga memang tidak seimbang dengan Cristiano Lopez yang begitu mobil sampai turun ke bawah untuk mencari bola. Coach Rahmat Darmawan, pelatih yang berhasil membawa Sriwijaya pada tahun lalu menjuarai 2 turnamen yang berbeda. Ya, kalau kita perhatikan memang dari mimik wajah Rahmat terlihat ada rasa khawatir. Karena memang kalau hingga pada 15 menit pertama ini kita lihat bagaimana anak-anak Sriwijaya, anak-anak Pelita maksud saya, berani bermain 1 lawan 1. Artinya mereka tidak takut menghadapi tim papan atas seperti Sriwijaya. Mereka berani melakukan menyerang, berani meninggalkan lini pertahanan untuk melakukan serangan. Ini luar biasa pada pertandingan ini. Ya, saya setuju sekali. Saya lihat pada pertandingan kali ini anak-anak Pelita Jaya begitu lepas dalam mengatur sistem penyerangan dan dalam mengatur pola permainan. Dan bahkan sebaliknya Sriwijaya ada sedikit berhati-hati. Itu yang dilakukan pada saat 15 menit pertama. Ya, kita lihat seperti saya katakan tadi bagaimana anak-anak Pelita selalu melakukan tekanan pada saat pertama anak-anak Sriwijaya menguasai bola. Dan ini menunjukkan mereka benar-benar yakin sebagai tim tuan rumah. Terjatuh kita lihat M. Ridwan berebut bola dengan Isnan Ali. Sebuah pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Isnan Ali. Ferry Rotinsulu. Menghasilkan tendangan bebas bagi Pelita Jaya. Tambak Eduardo Bizarro. Dikawal dengan ketat oleh Ngon Ajam. Sedikit mengalami gesekan kedua pemain. Iya, kembali. Ngon Ajam, kita nantikan tendangan bebas Pelita Jaya dan nyaris saja bung. Ferry Rotinsulu masih berada pada posisi yang pas. Hampir saja terjadi bunuh diri yang dilakukan oleh Charles Sulianto. Hanya saja kesigapan Ferry Rotinsulu dapat menyelamatkan gawang Sriwijaya. Arda Naras, Supardi, kembali Arda Naras, pendek saja ke Eduardo Bizarro. Johan Ibo, kembali Supardi. M. Ridwan gagal, kembali Sarahan memasuki daerah pertahanan. Oh, terlepas. Terlalu jauh umpan yang dilepaskan oleh Egy Melgiansyah tadi. Gagal dikejar oleh Cristiano Lopez. Hari Sulianto melebar ke kanan, ada Christian Warobai di situ. Vijay, pemain yang juga telah memperkuat Sriwijaya pada tahun sebelumnya. Zahrahan, kembali Vijay. Miscommunication antara Isnan Ali dan juga Vijay. Kembali Pelita Jaya. Gendut Doni. Ya, kita lihat bagaimana begitu lambannya Gendut Doni, tidak bertipikal seorang striker yang cepat, gesit, dan fighter. Ya, saya pikir seringkali udah kali keempat Gendut Doni sebelum menerima bola, dia sedikit kebingungan akan kemanakan bolanya. Dan kita tahu sebelumnya seorang striker harus mempunyai visi yang cukup baik. Sebelum dia mendapatkan bola, dia sudah tahu bagaimana bola itu akan ditempatkan dan akan diapakan bola itu. Dan ini belum terlihat pada Gendut Doni pada pertandingan pada hari ini. 2 lawan 1, Supardi dan juga Ardan Aras di situ.
berhadapan dengan Ngon Ajam. Lemparan ke dalam bagi Sriwijaya. Vijay yang dituju. Lebar ke kanan, ada Christian Warobai. Lepaskan umpan. Sayang sekali, terlalu rendah. Yang dituju maksudnya ke Ngon Ajam. Masih ada Supardi di situ. Gagal lagi serangan dari anak-anak Palembang. Eroliba. Egy Melgiansa kembali ke Eroliba. Lepaskan umpan. Eroliba yang tuju Gendu Doni. Ya, ini yang ke-6. Ya. Bagaimana Gendu Doni tidak dengan baik bisa menguasai bola dengan mengudangkan dadanya sehingga bola jauh ketika jatuh dari kakinya. Ini memang kelemahan terbesar dari seorang Gendu Doni yang diharapkan Pelita tadinya menjadi andalan mereka di lini depan. Supardi berhadapan dengan Vijay. Ardan Naras berpindah ke kiri. Gendu Doni lepaskan tembakan. Gendu Doni pendek menyusur tanah. Masih melenceng di sisi sebelah kiri. Ferry Rotinsulu. Ya, kali pertama apa yang dilakukan Gendu Doni yang cukup baik untuk melakukan syutingan ke gawang. Dan Firman Nutina, pemain andalan Pelita Jaya, mesti menyaksikan teman-temannya bertarung dari tribun. Mengalami akumulasi kartu. Sebuah volley dilepaskan oleh Jalaluddin. Ardan Naras dipotong saja oleh Kate Kayamba. Zahrahan, Obiora lepaskan umpan ke kotak penalti. Obiora masih ada Eduardo Bizarro di situ. Eroliba. Kali ini Pelita Jaya mencoba membangun serangan balik. Cepat kita lihat, kurang cermat. Vijay. Zahrahan, pemain yang tadi berhasil menciptakan gol pertama bagi Sriwijaya FC. Obiora kerjasama dengan Kate Kayamba, coba dikejar. Disapu saja oleh Johan Ibo. Obiora pendek ke Zahrahan. Ada Isnan Ali. Kali ini Pelita Jaya coba dikejar oleh Cristiano Lopez. Berhasil kita lihat Cristiano Lopez dibayang-bayangi oleh Amrizal. Masih Cristiano Lopez masuki kotak penalti, terjatuh. Bukan merupakan pelanggaran. Dikawal dengan cukup ketat pergerakan yang dilakukan oleh seorang Cristiano Lopez. Amrizal kawal dengan cukup ketat. Ya, sedikit berisiko apa yang dilakukan oleh seorang Amrizal. Dan kita tahu seorang pemain bawah itu tidak mempunyai moto harus bermain dengan safety. Apa yang dilakukan oleh Amrizal dengan kedua kalinya sangat berbahaya bagi anak-anak Sriwijaya. Kita tahu seorang Cristiano Lopez mempunyai penguasaan bola yang cukup baik, dan di samping seorang striker dia juga mampu untuk worker, untuk merebut bola, dan itu dilakukan beberapa kali oleh Cristiano Lopez. Ya, sangat berbeda dengan seorang Gendu Doni yang kita lihat bagaimana daya tarung seorang striker belum terlihat dengan baik seperti ketika dia di masa jayanya dulu. Tendangan yang cukup jauh Amrizal, yang dituju adalah
Ada Obiora dan juga Kit Kayamba di situ. Cristiano Lopez, Egy Melgiansa, Ardan Aras, Eduardo Bizarro. Kembali Cristiano Lopez. Masih terus mencari celah pemain-pemain Pelita Jaya. Dari sisi sebelah kanan kali ini Supardi. Masih bermain-main di daerah sendiri Pelita Jaya Jawa Barat. Johan Ibo. Lepaskan umpan jauh ke depan. Ya, luar biasa passing yang dilakukan oleh Eduardo Bizarro tadi. Bagaimana seorang libero bisa memberi umpan jauh yang begitu tepat, yang sangat sayang tidak bisa dimaksimalkan oleh lini depan dari Pelita Jaya. Rizal sedikit bergeser ke kanan. Eroliba. Masih Iba. Pendek saja ke Cristiano Lopez. Pemain yang menciptakan gol balasan bagi Pelita Jaya tadi. Melebar ke kanan. M. Ridwan yang dituju. M. Ridwan mencoba melewati Isnan Ali. Ada Supardi. Duel 1 lawan 1 Supardi dan juga Obiora. Kembali menghasilkan tendangan bebas bagi Pelita Jaya Jawa Barat di daerah pertahanan Sriwijaya. Ada Cristiano Lopez, ada Eduardo Bizarro dan juga gendut Doni Setiawan. Dikawal dengan ketat oleh Haris Sulianto. Egy Melgiansa melepaskan umpan ke kotak penalti. Masih gagal, terlalu tinggi. Kembali terbuang peluang Pelita Jaya. Dalam gerak lambat kita saksikan bagaimana umpan yang begitu matang gagal disambar oleh Cristiano Lopez maupun gendut Doni di situ. Kembali Egy Melgiansa. M. Ridwan. Kembali ke belakang Supardi melepaskan umpan. Sebuah crossing dari Supardi tadi gagal. Isnan Ali. Obiora dari sisi sebelah kanan pertahanan Pelita Jaya. Kerjasama dia dengan Kit Kayamba. Masih Kit Kayamba. 2 lawan 1. Terjatuh. Bukan pelanggaran. Eduardo Bizarro. Cristiano Lopez. Cukup baik peran yang dimainkan oleh Egy Melgiansa pada sore hari ini. Kita lihat kinerja seorang Egy Melgiansa maksud saya. Mempunyai kinerja yang mobilitas yang cukup tinggi yang dapat dimanfaatkan oleh anak Pelita Jaya. Supardi bayang-bayangi oleh Isnan Ali. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Pelita Jaya setelah penetrasi yang dilakukan oleh Supardi tadi. Di sliding dengan bersih oleh Isnan Ali. Gendut Doni dibayang-bayangi oleh Haris Sulianto. Kembali Supardi. Masih ada Isnan Ali. Timing yang cukup tepat. Ferry Rotinsulu memotong laju bola.
Ya, sikap fair play yang cukup bagus diperlihatkan oleh Eduardo Pizarro tadi. Walau dia tidak menyentuh secara langsung, tapi karena penjaga gawang Ferry Rotinsulu terjatuh, dia melakukan semacam gerakan untuk membantu, menunjukkan sikap fair play yang luar biasa dari Pizarro. Kembali menghasilkan tendangan bebas bagi Sriwijaya. Sudah dilakukan Christian Warobai. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh Jalaluddin dan membuat wasit Anang Suryana mencabut kartu kuning yang pertama pada babak pertama. Jalaluddin, pemain yang tentunya diharapkan mampu menggantikan peran seorang Firman Utina dalam gerak lambat. Dan kembali peluang Sriwijaya FC. Ada Obiora. Masih cukup cermat Dian Agus. Nyambar bola. Gagal lagi upaya yang dilakukan oleh Sriwijaya. Kedudukan masih tetap 1-1. Isnan Ali. Komunikasi yang salah antara Isnan Ali dan juga Obiora. Ardan Aras. Masih Ardan, pendek saja ke Egy Melgiansyah. Dicuri oleh Vijay. Zahrahan lepaskan umpan yang dituju Kate Kayamba. Errol Iba, Ardan Aras, Eduardo Pizarro, ya, hingga menit ke-31 ini terlihat bahwa tidak ada perbedaan yang menyolok antara kedua tim dalam permainan mereka. Padahal dengan jarak klasemen yang sangat jauh. Ini menunjukkan bahwa anak-anak Pelita ini memang tidak memandang klasemen dari anak-anak Sriwijaya. Emre Duan, masih ada Vijay, Zahrahan. Serangan coba dibangun oleh Sriwijaya FC melalui Obiora. Ardan Aras, lebar ke kiri, Errol Iba. Masih Iba, pendek saja ke Jalaluddin, lepaskan umpan Jalaluddin, terlalu rendah. Mudah saja bagi benteng pertahanan Sriwijaya FC. Vijay, Isnan Ali, Ngonajam. Sebuah pengamatan yang cukup cermat. Ngonajam gagal dikejar oleh Zahrahan. Emre Duan, terlalu keras bola, gagal dikejar oleh Emre Duan. Ya, memang Jalal pada pertandingan ini belum maksimal. Beberapa kali dia melakukan kesalahan yang fundamental. Kita lihat bagaimana Ridwan yang sudah begitu berdiri bebas, dia tidak bisa mampu memberi umpan dengan akurat. Kembali berjibaku kita lihat Jalaluddin dan juga Amrizal. Dipotong saja oleh Christian Warobai. Zahrahan, serangan dilakukan oleh Sriwijaya FC. Ngonajam, maksudnya kepada Obiora. Errol Iba berusaha melewati Zahrahan tadi. Ardan Aras, Supardi,
Gendut Doni, lagi-lagi kurang cermat Gendut Doni. Sriwijaya FC kali ini, Zarahan. Lebar ke kiri, Obiora, lepaskan tendangan Obiora. Masih bisa ditip oleh Dian Agus, kiper Pelita Jaya Jawa Barat. Ya, kalau kita perhatikan bagaimana seorang Dian Agus sangat luar biasa mengantisipasi bola. Karena bola lebih dulu deflected ke tubuh dari seorang Ibo. Artinya memang 2 kali seorang Dian Agus harus mengantisipasi arah bola. Dan dia berhasil kali ini. Ya, saya pikir juga seorang Dian Agus pantas menjadi kiper, salah satu kiper terbaik di Indonesia. Di samping mempunyai teknik yang cukup baik, dan juga Dian Agus dapat melakukan permainan dalam sepak bola sebagai kiper. Lagi-lagi kiper Pelita Jaya Dian Agus mampu memotong laju bola yang dilepaskan oleh Ngon Ajam tadi. Cristiano Lopez, salah seorang pemain Pelita Jaya, tampak tergeletak di lapangan, dan tampaknya Egy Melgiansa masih mengerang kesakitan. Egy Melgiansa dalam gerak lambat kita lihat terjadi benturan antara Egy Melgiansa dan juga Tony Sucipto. Ya, saya pikir cukup beruntung Pelita Jaya memiliki seorang Dian Agus. Dian Agus adalah kiper modern yang cukup ideal untuk melakukan sebagai kiper dengan pola 4-4-2, di mana kiper pun ikut berkecimpung dalam permainan sepak bola, tidak hanya pasif dalam permainan. Ya, mungkin yang dimaksudkan oleh Rigan tadi bahwa memang kiper adalah awal yang baik dalam melakukan sebuah serangan, di mana umpan atau tendangan dia harus tepat dan memang langsung melakukan serangan pada kesempatan pertama. Gagal lagi serangan Pelita Jaya. Kali ini Sriwijaya, Zarahan, Kit Kayamba Gams. Masih Kit Kayamba, ada 3 pemain Pelita Jaya membayangi. Sebuah usaha kembali sia-sia Sriwijaya melalui kaki Kit Kayamba yang juga bertindak sebagai kapten kesebelasan Sriwijaya kali ini. Ya, justru pada pertandingan malam ini kelebihan dari Sriwijaya, di mana mereka memiliki trio penyerang asing yang luar biasa, Gam dan Zarahan, juga ada Obiora sebagai winger sebelah kiri, tidak maksimal atau tidak efisien berjalan, sehingga dengan mudah justru anak-anak Pelita yang lebih banyak melakukan serangan. Lemparan ke dalam bagi Pelita Jaya. Eroliba kembali gagal. Jalaluddin mengontrol bola. Amrizal lepaskan umpan ke depan. Yang dituju adalah Kit Kayamba Gams. Dipotong saja oleh Eduardo Bizarro. Christian Warobai, Zarahan, Kit Kayamba Gams, kembali Zarahan. Masih bisa diantisipasi oleh Supardi. Terlalu lama M. Ridwan melepaskan umpan. Lemparan ke dalam bagi Pelita Jaya. Cristiano Lopez. Kita tahu bahwa pertandingan antara kedua tim kali ini merupakan pertandingan antara bayangan pemain-pemain tim nasional.
Kedua tim diperkuat oleh beberapa pilar tim nasional saat ini. Di kubu Pelita Jaya ada Dian Agus, Errol Iba, ada Egy Melgiansa, Ridwan, Ardan Aras, dan juga Gendut Doni yang beberapa kali dipercaya memperkuat barisan depan tim nasional Indonesia. Sedangkan di kubu Sriwijaya kita tahu di sana ada Ferry Rotinsulu, Haris Yulianto, ada Isnan Ali, dan juga ada Christian Warobai. Pendek saja kerjasama antara Errol Iba dan juga Ardan Aras. Masih Errol Iba. Sebuah kerjasama yang cukup apik. Errol Iba mencoba melewati Christian Warobai. Ada datang Zahrahan. Kali ini Zahrahan masih terbaring mengerang kesakitan setelah mengalami benturan dengan Errol FX Iba tadi. Masih mampu melanjutkan pertandingan Zahrahan, pemain yang juga merupakan tulang punggung Sriwijaya pada turnamen tahun lalu. Ngon Najam berhasil melewati dua pemain Pelita Jaya. Bukan pelanggaran. Kembali Tony Sucipto, Vijay lepaskan crossing, berpindah ke kiri, terlalu keras umpan yang dilepaskan oleh Vijay. Maksudnya tadi ke Obiora. Ini adalah Vijay, pemain kelahiran Medan. Masih Vijay. Christian Warobai. Coba dikejar oleh Obiora. Masih ada Johan Ibo. Lemparan ke dalam di daerah pertahanan Pelita Jaya. Obiora. Masih bisa dihalau oleh Errol Iba. Sebuah peluang kembali dihasilkan melalui tendangan pojok oleh Sriwijaya memasuki 3 menit terakhir jalannya babak pertama. Ini adalah merupakan tendangan penjuru yang kedua bagi Sriwijaya di babak pertama. Lepaskan umpan langsung ke kotak penalti dan masih bisa dihalau oleh Dian Agus. Sebuah heading yang dilepaskan oleh Ngon Ajam. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana umpan yang dilepaskan begitu matang. Berhasil disambar dengan heading oleh Ngon Ajam. Kesiapan Dian Agus kembali menggagalkan peluang Sriwijaya. Kembali Sriwijaya FC. Lepaskan umpan. Masih ada Johan Ibo. Berjibaku 1 lawan 1. Zahrahan dan Errol Iba. Tony Sucipto. Vijay. Lebar ke kiri, Isnan Ali. Kembali ke Vijay. Kali ini disapu oleh Supardi. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Sriwijaya. Kembali gagal, Ngon Ajam melewati Supardi. Ngon Ajam salah seorang legiun Afrika dari 3 pemain yang diturunkan sore ini oleh Sriwijaya FC. Vijay, Kit Kayamba Gams kurang cermat. Maksudnya tadi ke Obiora. Ardan Aras, masih Ardan Aras. Cristiano Lopez.
Supardi. Zahrahan. Pendek saja ke Ngon Ajam. Kit Kayamba Gams. Kembali ke Zahrahan, memasuki jantung pertahanan Pelita Jaya. Disapu saja oleh Egy Melgiansa. Gagal lagi serangan anak-anak Palembang. Lemparan ke dalam bagi Sriwijaya di jantung pertahanan Pelita Jaya. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Kit Kayamba Gams. Kali ini Pelita Jaya dan edit time atau tambahan waktu pada babak pertama tersisa 1 menit lagi. Kedudukan sementara masih tetap 1-1 setelah gol pertama diciptakan oleh pemain Sriwijaya FC pada menit ke-6 melalui kaki Zahrahan, dan gol balasan tuan rumah berhasil diciptakan oleh Cristiano Lopez 1 menit kemudian atau menit ke-7. Gagal kali ini Cristiano Lopez. Sriwijaya masih tetap melakukan tekanan memasuki detik-detik terakhir babak pertama. Masih cukup tangguh. Errol Iba berhasil mencuri bola dari kaki Obiora. Ngon Ajam lebar ke kanan. Lepaskan umpan langsung ke kotak penalti. Terlalu dekat ke penjaga gawang Dian Agus. Mudah saja baginya, dan 45 menit pertama baru saja disudahi oleh Anang Suryana. 1-1 adalah kedudukan sementara. Gol pertama diciptakan oleh Zahrahan dan gol balasan oleh tuan rumah Cristiano Lopez. Anda jangan kemana-mana, tetap di Jarum Indonesia Super League.